Hari ini kita membahas tentang hikmat yang tidak dimulai dari kekuatan, tetapi dari kelemahan. Dunia berkata, jadilah hebat, tunjukkan kemampuanmu, buktikan dirimu. Tetapi Allah sering bekerja dengan cara yang justru berlawanan. Dan ketika kita memahami hal ini, cara kita memandang diri sendiri bisa berubah total. Tetap sampai akhir, karena bisa jadi hal yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan, justru adalah tempat di mana Allah ingin mencurahkan kasih karunia-Nya yang terbesar. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kebodohan Kristus, bagian 2. Dunia mengagumi orang yang kuat, berpengaruh, berpendidikan, dan berhasil. Namun Allah dengan sengaja memilih orang-orang yang sering diabaikan dunia untuk menunjukkan bagaimana keselamatannya bekerja. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15, Gideon berkata, "Kaumku yang paling kecil dan aku yang paling kecil di antara keluargaku." Tapi justru dia yang Allah pilih, bukan karena dia kuat, tetapi karena dia lemah, supaya kemenangan itu jelas berasal dari Allah, bukan dari kehebatan manusia. Kita melihat pola yang sama pada Petrus. Di antara semua murid, Petrus mengalami kegagalan yang paling menyakitkan dan paling terlihat oleh orang lain. Ia menyangkal Yesus pada saat Yesus paling menderita. Namun dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulihkannya, mengampuninya, dan menjadikannya pemimpin para murid. Seolah Yesus berkata, "Karena kamu jatuh begitu dalam, kamu dapat memimpin dengan kerendahan hati yang lahir dari kasih karunia, bukan dari kesombongan." Inilah hikmat Tuhan. Ketika kita menyerahkan kegagalan kita kepada Kristus, kegagalan itu menjadi tanah tempat keberanian sejati dan kerendahan hati bertumbuh bersama. Bagi orang percaya, identitas kita tidak bergantung pada prestasi atau keberhasilan. Identitas kita berakar pada kasih karunia Kristus. Dan itu membawa kebebasan yang luar biasa. Kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak perlu membuktikan diri. Kita tidak perlu mengejar pengakuan. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Apakah kamu bersedia membiarkan Tuhan memakai kelemahanmu, bukan malah menyembunyikannya? Seperti apa bentuknya jika kamu mempersembahkan kegagalanmu kepadanya, bukan didefinisikan olehnya? Mari kita berdoa bersama. Bapa, melihat Yesus mati karena dosaku dan sekaligus untuk keselamatanku, sungguh menggerakkan hatiku. Itu merendahkan sekaligus memulihkan aku. Biarlah kasih karunia salib mengubah cara aku melihat kelemahanku. Biarlah kekuatanmu dinyatakan melalui itu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.